Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, berjumpa lagi dengan Reza yang akan mengajak teman-teman sekalian untuk mengunjungi Pondok Pesantren Al-Mukmin Kruki. Oleh karena itu, ikuti terus perjalanan kita hari ini. Berkunjung ke Kabupaten Sukoharjo tak lengkap rasanya bila belum mampir ke Pondok Al-Mukmin. Pondok yang beralamatkan di Dusun Kruki, Desa Cemani, Kecamatan Gopel tersebut berdiri atas prakarsa Abu Bakar Ba'syir beserta kawan-kawannya pada 10 Maret 1972. Dalam pendiriannya, pondok pesantren ini menganut sistem pendidikan Islam modern, sebagaimana yang dia pelajari saat dulu di Gontor. Kemudian dirinya mengombinasikan dengan sejumlah metode dari institusi lain, seperti pesantren Bangil dan lainnya. Apabila disaksikan saat ini, Pondok Al-Mukmin eksis dengan paduan konsep pendidikan, sehingga santri tidak hanya diajarkan ilmu agama, namun ilmu umum agar diharapkan dapat bermanfaat di masyarakat kelak. Dalam kunjungan saya ke pondok ini, terlihat para santri sibuk menghafal Al-Quran. Namun tak lama kemudian, mereka juga sibuk berolahraga. Dari sepak bola, memanah, hingga bermain bola basket. Para alumninya pun sudah berkiprah di berbagai bidang, dari dakwah hingga kedokteran. Bahkan disebut ada 15.000 alumni yang telah tersebar di Nusantara, bahkan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tribuners, kali ini saya sedang berada di salah satu pondok yang sering diberitakan dengan isu-isu negatif seperti terorisme, radikalisme. Namun, dulu saya pernah mendengar pendiri pondok ini mengatakan melihat satu kali lebih baik daripada mendengar 1000 kali. Dan jaburan kali ini saya sedang mengunjungi Pondok Pesantren Al-Mukmin atau yang sering dikenal dengan Pondok Pesantren Kruki. Seperti apa? Yuk! Baik Tribuners, kali ini saya sudah bersama dengan Ustadz Muson selaku Humas Pondok Pesantren Al-Mukmin. Penasaran kan seperti apa sih sejarah di balik Pondok Pesantren ini? Yuk kita tanya-tanya sama Ustadz Muson. Ustadz, yes. Saya Reza Ustadz. Ini Ustadz, sebelum kegiatan, menanyakan soal kegiatan, saya ingin menanyakan bagaimana sih awal mula Pondok Pesantren ini? Mungkin sejarahnya Ustadz. Pesantren ini awal mulanya berdiri dari pengajian setelah sholat zuhur di Masjid Agung Surakarta. Itu dari beberapa mubalek, karena pendengarnya kok semakin lama semakin banyak. Kemudian para mubalek itu punya pikiran untuk mendirikan sebuah, belum sampai ke pesantren, kayak madrasah diniyah. Dan itu madrasah diniyah pertama kali itu berada di Gading Kidul, nomor 72A, itu yang sekarang ditempati SMA Islam Gading milik pesantren juga. Kemudian tahun 74 itu pindah di Kruki ini. Sebagian tanah ini wakaf dari Abu Amar, Kiai Abu Amar, pimpinan pesantren Jamsaren. Kemudian santri pada saat itu masih belum terklasikal kayak sekarang, jadi dulu masih ada anak kecil, yang besar jadi satu. Sejumlah santri awal itu 30. Dari 30 santri 10 anak asuh. Anak asuh itu bebas biaya. Kemudian dari pemikiran itu, masa saat anak yang kecil besar jadi satu, untuk pembelajarannya kan kurang efektif. Kemudian dibuatlah pesantren secara klasikal.
Oh ya Ustadz, ini kan ada SMP dan SMA. Iya. Untuk pembelajarannya, apakah sama seperti umum seperti lainnya atau apa sih pembedanya Ponpes ini dengan yang lain gitu Ustadz? Kalau untuk pembelajaran, untuk kurikulum kita mengacu ke Kemenak, kemudian kurikulum kepesantrenan. Jadi gabungan dan semuanya untuk bobotnya itu sama. Jadi kalau kita kenaikan tidak boleh salah satu diabaikan. Jadi semuanya harus baik. Cuman jamnya itu kita kurangi yang dari Kemenak itu. Kalau matematika itu kadang 5 jam, kita di sini jadi 4 jam. Ya karena memang tidak cukup. Dan untuk materi kepesantrenan itu juga diajarkan di kelas juga dan dinilai. Karena kalau dengan penilaian itu kan santri lebih semangat dibanding tanpa penilaian. Oke. Oh iya Ustadz, ini kan ngomong-ngomong ada santri nih. Iya. Di masa pandemi ini masih diberlakukan ya? Maksudnya santri diajak ke sini gitu loh, pembelajaran tatap muka. Iya. Kebanyakan kan yang santri di pondok pesantren lain kan sudah menerapkan sistem online. Online ya. Ya. Kenapa di pondok pesantren ini masih menerapkan tatap muka Ustadz? Ya, kita untuk online hanya awal-awal itu aja, hanya berapa bulan. Kemudian ajaran baru kemarin Agustus kita sudah mendatangkan santri tatap muka dengan persyaratan yang agak ketat. Santri yang datang harus membawa keterangan rapid test itu. Kemudian mereka yang masih reaktif itu supaya karantina di rumah mandiri. Setelah dicek lagi kok sudah negatif, baru diantar ke pesantren. Setelah di pesantren, selama pandemi ini kita tidak menerima kunjungan dari mana-mana. Orang tua pun juga tidak boleh menjenguk. Jadi di depan itu ada gerbang, dibatasi di situ. Dan kalau orang tua itu mau ketemu anaknya itu harus koordinasi sama bagian kepengasuhan tadi, bagian asrama Ustadz Zahruddin. Itu pun kalau diperkenankan. Kalau enggak ya sudah, hanya yang penting paket itu datang. Kegiatan santri selama pandemi ini pasti kan berkurang ya Ustadz? Iya. Ya, yang lebih ditonjolkan lagi apa Ustadz ini? Kalau untuk kegiatan nggak berkurang ya. Jadi untuk kegiatan sama sebelum pandemi, dan kita tambah saja apalagi untuk pandemi ini terutama untuk gizi. Jadi bagian logistik ini diminta dari pimpinan pesantren untuk menambah gizi santri. Jadi kalau dulu itu susu segar itu hanya sebulan sekali, sekarang seminggu sekali. Kemudian setiap makan siang itu ditambah menu buah. Oh ya Ustadz, ini kan pondok pesantren Kruki ini kan banyak pandangan perspektif negatif nih tentang pondok pesantren ini. Bagaimana sih pihak pondok pesantren menanggapinya atau maksudnya menunjukkan kepada mereka sebenarnya perspektif itu tidak benar atau bagaimana itu Ustadz? Iya, jadi ketika ada orang menilai pesantren itu ya seperti yang dinilai masyarakat, lah itu radikal atau apa itu. Jadi kita tidak terlalu menghiraukan. Yang kemudian ketika kita ketemu di luar, maka kita ajak orang tersebut untuk ke pesantren. Kayak apa pesantren ini? Jadi kata pimpinan pesantren saat itu almarhum Ustadz Wahyudin, melihat sekali itu lebih baik daripada mendengar 1000 kali. Kemudian saya sampaikan kepada para santri, tunjukkan kalau kamu itu nanti di luar bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa berprestasi dan sebagainya. Udah, kamu nggak usah tudingan macam-macam, dijawab dengan hal yang baik, tunjukkan dengan akhlak kamu, prestasi kamu, kemudian bermanfaat untuk orang lain gitu aja. Untuk kegiatan ekstrakurikuler di pesantren itu ada memanah, kemudian untuk putra ya ada memanah, ada berkuda, kemudian ada kaligrafi, kemudian SLTA itu ditambah perbengkelan, kemudian sablon, kemudian jurnalistik juga kita ajarkan, kemudian olahraga kayak takraw semuanya, sepak bola, bulu tangkis. Cuman kalau bulu tangkis itu nanti anak-anak latihannya seminggu sekali di gedung di luar karena pesantren belum punya gedung itu. Oh iya Ustadz, ini kegiatannya setiap sore atau terjadwal? Hari apa atau bagaimana? Kalau sebelum puasa itu terjadwal. Jadi kalau hari Selasa itu ada semuanya anak putra itu latihan bela diri.
di semua. Jadi semua lapangan ini dipakai untuk latihan bela diri. Kemudian untuk putri itu yang bedakan nanti hanya putri itu tidak ada bengkel, cuman ada tambahan tata boga, kemudian hastakarya, kemudian menjahit. Oh ya Ustadz, boleh nggak sekalian keliling jalan ke sana Ustadz? Sambil melihat kegiatannya Ustadz. Oh ya Ustadz, ini tuh pondok pesantrennya kategori modern atau tradisional atau campuran ya Ustadz? Kalau ya pondok ini ya kategori modern ya. Modern. Karena kita sudah mengacu kurikulum ke Kemenak, dan di SLTA itu kan kita punya 3 jurusan. Keagamaan, IPA, IPS. Kemudian yang keagamaan itu setelah selesai ada kewajiban pengabdian 1 tahun. Oh berarti yang lulus itu Ada ya ditempatkan di berbagai daerah. Itu tergantung penempatannya tergantung dari ponpes atau Dari pesantren, ya dari pesantren, dan sampai sekarang untuk tahun ini permintaan dari lembaga lain ada sekitar 65 surat masuk permohonan se-Indonesia. Itu wajib ya Ustadz ya? Wajib 1 tahun. Itu dan anak yang itu bisa melanjutkan di sana. Jadi insya Allah anak keagamaan malah tidak nganggur. Gitu. Bahkan ada yang disekolahkan di lembaganya tersebut dari lembaga itu. Berarti itu santri atau santriwati boleh, maksudnya saya misalnya asal dari Lampung nih Ustadz, Ya. mau kembali ke Lampung atau ngabdinya maksudnya di Lampung atau? Bisa. Oh bisa itu? Bisa nanti yang meletakkan di pesantren, terutama bagian humas yang meletakkan, kecuali tidak ditempatkan di pesantren biasanya kita iakan. Tapi yang pertama kali milih kan pesantren, karena kita sendiri yang mendidik kan gitu. Mungkin ini ya Ustadz kegiatannya? Ya kegiatan ekstra santai ini. Ya. sampai Biasanya kalau jam biasanya jam 5. Jam 5. Ya. Persiapan buka Oke. ya Ustadz ya? Kalau tidak puasa biasanya ada pelatihnya masing-masing. Cuman ini kan mandiri untuk santai saja. Nah. Kalau yang anak IPA, IPS itu memang dituntut mereka untuk melanjutkan. Kalau yang anak keagamaan itu kalau bisa ke luar negeri, Timur Tengah. Insya Allah kita sudah menjalin kerjasama dengan Sudan, kemudian dengan Mesir. Dan anak-anak yang ke sana biasanya kan kita tinggal ngoling. Oh ini ada di kelas yang oh ya. Jadi yang menempatkan nanti nyari asrama itu dari kakak kelas yang sudah ada itu. Alhamdulillah teman-teman Tribuners, saat ini kita bersama salah satu santri yang berada di Pondok Al-Mu'min Meruki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya dengan Mas Fadil. Mas Fadil. Nah, Mas Fadil santri dari Pondok Al-Mu'min ini ya? Iya. Iya. Nah, Mas Fadil ini kelas berapa sekarang? Saya sekarang kelas 5. Kalau di luar itu kelas 11. Oh, kelas 11 ya? Kelas 5 atau kelas 11 ya? Iya. Atau mungkin kelas 2 SMA ya? Kelas 2 SMA. Oke. Nih Mas Fadil, kita ingin tanya-tanya nih. Kegiatan apa sih yang kita saksikan saat ini di masjid ini? Untuk kegiatan sore hari ini, kegiatannya tilawatul Quran. Karena tengah Ramadan kami berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran sebanyak mungkin. Oh, berarti teman-teman ini saat ini sedang membaca dan menghatamkan Al-Quran ya? Iya. Oke. Nah, Mas Fadil, kalau misalkan Mas Fadil sendiri sedang bawa Al-Quran ya? Ya. Sudah sampai juz berapa Mas Fadil ini? Ya, alhamdulillah saya udah hatam 2 kali. Alhamdulillah, sudah hatam 2 kali Mas ya? Nah, berarti kita bisa berbagi cerita dong. Bagaimana sih supaya santri-santri di sini hatam sebanyak Mas Fadil nih Mas? Ya, pertama itu ya dari kami santri itu memperbaiki bacaannya. Memperbaiki bacaan, 1. Agar mudah ketika kita membaca Al-Quran. Oke. Dan karena santri sini sudah terbiasa menghafal Al-Quran dan membaca Al-Quran, jadi mudah saja lancar dalam membaca Al-Quran. Oke. Yang terpenting bacaan yang pertama ya. Lalu yang kedua, Mas? Yang kedua itu azam kita, semangat kita dalam membaca Al-Quran. Semangat kita yang harus dijaga ya. Harus tetap dijaga. Oke. Lalu yang ketiga ini, Mas? Yang ketiga istiqomah. Istiqomah atau konsisten ya. Nah, atau Harus konsisten. rajin. Misalnya sehari 5 juz ya harus tetap 5 juz dalam ini. Oke. Ini ya, apa tadi yang pertama? Perbaiki bacaan dulu. Perbaikan bacaan, Yang kedua, semangat. semangat, Yang ketiga, konsisten atau istiqomah. dan istiqomah. Oke.
Nah Mas, ini juga pengen tahu, apakah ketika bulan Ramadan ini kegiatannya selain mengaji apa saja nih Mas? Baik Mas, selain mengaji ya, kami masih menjalankan KBM seperti biasa. KBM itu kegiatan belajar mengajar ya, di kelas ya? Oke. Dan kami pun muhawarah itu percakapan bahasa Arab ataupun Inggris. Berarti bisa bercakap bahasa Arab, bahasa Inggris dong? Insya Allah. Coba kita praktekin. Kaifa halukum? Alhamdulillah, berarti jago nih ya. Oke Mas Fadil, terima kasih sudah menyempatkan waktunya bersama teman-teman Tribuners. Saya doakan semoga hatam lebih banyak lagi dan doakan teman-teman kita semua semoga kita bisa istiqomah ya dalam menjalankan bulan Ramadan ini. Oke Tribuners, tadi percakapan kita dengan Mas Fadil, santri kelas 11 ya di Pondok Al Mukmin Ngeruki. Sampai jumpa di Tribun Solo. Terima kasih. Baik Tribuners, kali ini saya bersama salah satu santriwati Pondok Pesantren Al Mukmin. Saya akan menanyakan kegiatan apa saja sih yang dilakukan selama Ramadan ini. Halo Mbak, namanya siapa? Khadijah. Khadijah, saya Reza. Oh iya, asal dari mana ini? Dari Lampung. Oh, kenapa? Kok jauh sampai Sukoharjo pondoknya? Ya mau nuntut ilmu sama cari pengalamannya. Ada yang ngarahin nggak sih pilih ke Sukoharjo ini, Ngeruki ini? Orang tua ngarahin katanya suruh kesini. Saudara atau mungkin siapa juga pernah mondok sini? Ada Mbak tadinya mondok di sini. Oh iya, selama Ramadan ini kegiatan di pondok apa sih? Dari jam 4 tuh kita udah dibangunin, terus nanti di masjid sholat tahajud, habis itu nanti sholat subuh berjamaah, habis dari situ nanti tahfitan sampai jam 6, habis nanti siap-siap sekolah tuh dari jam 7 sampai jam 12. Kegiatan paling disuka selama di pondok ini apa? Kegiatan yang paling disukainya itu ketika tahfidz pagi. Ada nggak sih perasaan awal-awal pas masuk pondok kayak nggak betah atau nggak kerasan gitu, ada nggak? Enggak, alhamdulillahnya dari awal ya udah, karena saya emang udah mutusin mau mondok di sini, ya udah saya terima aja, namanya masalah memang pasti ada ya Mbak. Jadi ya udah dijalanin aja, bahagia aja. Kalau kegiatan lain seperti ekstrakurikuler nih, sebelum pandemi ini yang paling banget disukain apa? Misalnya ada apa sih ini? Ada manah, ada tapak suci, ada ini juga tata busana, tata boga. Kamu paling suka apa? Saya ikut tata boga. Tata boga. Oh iya, selain itu, kamu ada nggak sih kayak momen, kan kamu dari Lampung nih, Ya. momen kayak kangen orang tua, tapi orang tua nggak bisa jenguk ke sini. Terus cara mengatasinya gimana? Ya namanya kangen pasti ada, cuman kalau misalkan kangen, nelpon, nanti video call. Itu difasilitasi atau boleh bawa HP santrinya? Difasilitasi sama ustazah, jadi nanti ada jadwalnya juga, misalkan hari Senin jadwal nelpon saya, nanti besoknya temen kayak gitu, gantian. Baik Tribuners, sekian wawancara saya bersama santriwati di Pondok Pesantren Al Mukmin ini. Baik Ustadz Musa, terima kasih sudah diajak keliling Pondok Pesantren ini, sudah dikasih tahu sejarahnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Terima kasih Ustadz. Sekian Tribuners perjalanan saya hari ini di Pondok Pesantren Al Mukmin. Ikuti terus perjalanan selanjutnya di masjid atau pondok pesantren lainnya. Oke Tribuners, sampai sini perjalanan kita di Pondok Pesantren Al Mukmin Ngeruki. Selalu ikuti kami di akun media sosial Tribun Solo, baik YouTube, Facebook, dan Instagram. Karena masih banyak petualangan kasanah keislaman yang akan kami sajikan kepada Anda. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.